yaitu seseorang yang mengatakan bahwasanya rumah ini untukmu dan keturunanmu. Dan apabila dia mengatakan rumah ini selama engkau masih hidup, maka ini dikembalikan kepada pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umra liman wuhibat lahu muttafaqun alaih wa li muslimin amsiku alaikum amwalakum wa la tufsiduha fa innahu man a'mara umra fahiya lilladhi u'miraha hayyan wa maytan wa li aqibih wa fi lafdhin innamal umra allati ajazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqula hiya laka wa li aqibika fa amma idza qala hiya laka ma ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Wa li Abi Dawud wan Nasa'i la turqibu wa la tu'miru faman urqiba syai'an aw u'mira syai'an fa huwa li warasatihi. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah itu milik orang yang diberikan kepadanya. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Muslim tercantum, jagalah harta kalian dan jangan kalian merusaknya, karena barang siapa melakukan umrah maka harta tersebut sudah menjadi milik orang yang diberi umrah dan untuk anak keturunannya, baik selagi dia masih hidup atau setelah meninggal. Dalam lafaz lain disebutkan, sesungguhnya umrah yang dibenarkan oleh Rasulullah ialah dengan mengatakan benda ini untukmu dan untuk anak keturunanmu. Adapun jika dia mengatakan benda ini untukmu selama engkau masih hidup, berarti benda tersebut kembali kepada si pemiliknya. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Nasa'i, janganlah kalian melakukan rukbah dan umrah. Barang siapa yang melakukannya maka berarti benda tersebut milik ahli warisnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berbicara tentang masalah umrah dan rukbah. Apa itu umrah, apa itu rukbah? Umrah dan rukbah ini adalah bagian dari macam hibah, yaitu pemberian. Bagian dari macam hibah, yaitu pemberian. Tapi apa bedanya umrah dan rukbah dan pemberian itu sendiri? Umrah itu seseorang mengatakan, misalnya dia katakan,
rumah ini milikmu selama engkau masih hidup. Seorang mengatakan kepada orang lain, dia mengatakan bahwasanya rumah ini milikmu selama engkau masih hidup. Maka ini disebut dengan umrah, mengaitkan pemberian dengan umur seseorang. Mengaitkan pemberian dengan umur seseorang. Ini disebut dengan umrah. Adapun rukbah adalah seseorang mengatakan rumah ini menjadi milikmu kalau saya mati duluan. Dan kalau engkau mati terlebih dahulu daripada saya, rumah ini kembali lagi kepada saya. Ini disebut dengan rukbah. Ini disebut dengan istilah rukbah. Seseorang mengatakan, saya kasih rumah ini untukmu, kalau engkau meninggal terlebih dahulu, kembalikan rumah ini untuk saya. Tapi kalau saya meninggal terlebih dahulu, maka rumah ini untukmu. Ini namanya rukbah. Rukbah itu apa? Yatarakab. Saling mengintai, saling menunggu siapa yang mati berdahuluan. Maka yang memberi ini berdoa mudah-mudahan ya yang menerima ini mati lebih dahulu, jadi kembali lagi dengan aku. Maka disebut dengan rukbah, saling mengintai siapa yang mati terlebih dahulu. Umrah dan rukbah ini di dalam Islam bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana statusnya? Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya umrah atau dan rukbah itu ada 3 macam jenisnya. Ada 3 macam jenisnya. Jenis yang pertama, para ulama mengatakan umrah itu adalah umrah yang sifatnya muabbad, permanen. Maksudnya apa? Umrah muabbad itu adalah umrah yang selama-lamanya. Dan ini ulama sepakat dibolehkan. Seperti seorang mengatakan, rumahku ini aku berikan kepadamu selama-lamanya. Atau dia mengatakan, rumahku ini aku berikan untukmu dan anak keturunanmu. Ini umrah yang para ulama sepakat bahwasanya kalau meninggal, rumah itu milik orang tersebut. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ini disebut dengan umrah muabbad. Kata para ulama, umrah muabbad ini adalah umrah yang pemberian selama-lamanya. Kemudian kedua, ada umrah yang disebut dengan umrah mutlak. Umrah mutlak itu seseorang mengatakan, ya, dia katakan, aku mengumrahkan, memberikan rumah ini untukmu tanpa ada persyaratan selama engkau masih hidup, tidak ada. Dia katakan, aku mengumrahkan rumah ini untukmu, atau aku mengumrahkan tanah ini untukmu, tanpa ada embel-embel di belakangnya selama engkau masih hidup. Dan ini juga para ulama sepakat bahwasanya, dan hampir ulama sepakat dalam masalah ini, bahwasanya ini semuanya milik yang dikasihkan. Umrah yang ketiga, dan ini yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu seseorang yang mengatakan bahwasanya rumah ini saya milikkan, saya kasihkan kepadamu jika dengan selama engkau masih hidup. Dia mengatakan, rumah ini saya kasihkan untukmu selama engkau masih hidup. Kalau engkau meninggal, berikan rumah ini, kembalikan rumah ini kepada saya. Ini umrah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sah tidak pemberian semacam ini atau tidak? Ya, kalau ada orang berkata demikian, sah tidak pemberiannya apa tidak? Atau seseorang rukbah tadi, dia mengatakan bahwasanya jika engkau meninggal terlebih dahulu, kembalikan kepada saya barang ini, mobil ini. Tapi jika saya meninggal terlebih dahulu, mobil ini untukmu dan keturunanmu. Kata para ulama, umrah dan rukbah bersyarat semacam ini sah apa tidak? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama rahimahullahu taala dalam masalah ini. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan, ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya umrah semacam ini, kata mereka, ya, umrah semacam ini sah saja ketika ada seseorang mengatakan bahwasanya rumah ini milikmu selama engkau masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, maka dikembalikan. Kata mereka, ini sah saja pemberian semacam ini. Maka jika dia meninggal atau orang itu meninggal terlebih dahulu, dia kembalikan kepada si pemberi. Apa dalil mereka?
Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin itu sesuai dengan syaratnya. Kemudian, ya, dalil yang kedua, mereka berdalil dengan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang kita bacakan tadi, bahwasanya kata Jabir, hadis Jabir, innamal umra allati azada Rasulullah sallam ay yaqula hiya laka wa li akibik fa amma idza qala hiya laka ma ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Dari hadis Jabir, kata Nabi sallam, sesungguhnya umrah yang diperbolehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang yang mengatakan bahwasanya rumah ini untukmu dan keturunanmu. Dan apabila dia mengatakan rumah ini selama engkau masih hidup, maka ini dikembalikan kepada pemiliknya. Berdasarkan dua dalil ini, para ulama rahimallahu taala berpandangan di kalangan mazhab Ahnaf, mazhab Abi Hanifah, kalau ada umrah semacam ini, dia kalau meninggal, orangnya yang diberikan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Apa dalilnya? Pertama hadis ini, al-mu'minuna ala syurutihim. Tetapi dalil yang pertama ini dibantah oleh para ulama. Kenapa? Kata mereka, al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin itu sesuai dengan syaratnya, betul. Orang kalau bersyarat, dia harus penuhi syarat tersebut, tidak boleh dia mengingkari syarat tersebut. Tetapi syarat seperti apa yang harus dipenuhi? Syarat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau syarat itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka 1000 syarat kata Nabi atau 100 syarat itu tidak perlu kita laksanakan kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terjadi dalam kasus Barirah radhiyallahu taala anha. Barirah, beliau ada seorang budak. Beliau budak yang disebut dengan mukatab, bahwasanya mukatab itu adalah majikannya bersepakat dengan budaknya, jika engkau bisa mengumpulkan uang selama 1 tahun sekian dinar, engkau bebas. Maka budak ini bekerja dengan keras sehingga dia bisa mengumpulkan uang tersebut. Budak majikan Barirah mengatakan demikian kepada Barirah, tapi dia bersyarat dengan syarat yang batil, bahwasanya wahai Barirah, tetapi wala ukili, kata dia, bahwasanya wahai Barirah, wala engkau itu milik saya. Wala itu adalah budak itu kalau dia meninggal tidak ada ahli warisnya, dia tidak punya ahli waris, ya, meninggal dia, budak yang orang kaya raya, dia bebas, kaya raya, meninggal tidak ada ahli waris, maka harta warisan itu jatuh kepada siapa? Dalam Islam itu jatuh kepada orang yang memerdekakan. Harta warisan ini disebut dengan wala. Harta warisan budak itu disebut dengan istilahnya wala. Maka majikannya bersyarat, wahai Barirah, wala engkau milik saya. Artinya nanti engkau kalau engkau kaya, bebas, meninggal tidak ada ahli waris, warisan itu kembali kepada saya, bukan orang yang memerdekakanmu. Akhirnya Barirah pun datang kepada Nabi, datang cerita kepada Aisyah. Kata Nabi SAW, kemudian Aisyah pun ceritakan kepada Nabi. Nabi pun marah. Kata Nabi, siapa yang menghalalkan syarat semacam ini, kata Nabi. Syarat apa saja, kata Rasulullah, yang bertentangan dengan kitabullah, walaupun 100 syarat, kata Nabi, dia adalah syarat yang batil, tidak perlu dilaksanakan. Maka kata para ulama, dalil yang digunakan oleh mazhab Abi Hanifah ini kurang kuat, bahwasanya kata mereka al-mu'minuna ala syurutihim, karena syarat ini bertentangan dengan kaidah umum di dalam pemberian. Orang kalau sudah memberikan tidak boleh ditarik kembali, tidak boleh tarik kembali. Kemudian ada pun dalil yang kedua yang mereka jadikan pegangan adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya umrah yang diperbolehkan oleh Nabi atau rukbah yang diperbolehkan oleh Nabi adalah seseorang mengatakan ini untukmu dan keluargamu dan keturunanmu. Ini yang boleh, kata Jabir. Adapun seseorang mengatakan ini untukmu selama engkau masih hidup, jika dia meninggal maka harus dikembalikan hadiah tersebut kepada yang memberikan. Kata para ulama, dalil ini juga kurang kuat. Kenapa? Karena ini bukan hadis Nabi, tapi ini perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dan ijtihadnya beliau.
Dan ini adalah ijtihadnya beliau. Dan ijtihadnya beliau kita katakan bertentangan dengan hadis-hadis yang sharih, dengan hadis-hadis yang sahih di dalam masalah ini. Di antaranya hadis Nabi SAW yang dinukil juga oleh Hafidz Ibnu Hajar di sini dalam riwayat Nasai, kata Nabi, la turqibu wa la tu'miru faman urqiba syai'an au u'mira syai'an fahuwa liwarasatih. Kata Nabi SAW, janganlah kalian melakukan rukbah dan umrah. Barang siapa yang melakukannya, maka berarti benda tersebut milik ahli warisnya. Jadi ahli waris yang diberikan tersebut. Maka ini dalil yang sangat jelas bahwasanya barang yang dikasihkan tersebut tidak kembali lagi kepada yang memberikan. Kata para ulama, ini hadis yang sahih dan menggugurkan pendapat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya. Dan juga perkataan kebanyakan para sahabat, umrah dan rukbah itu sah. Adapun syaratnya itu batil, kata para ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan rumah ini milikmu selama engkau masih hidup, maka rumah itu milik orang tersebut. Ya, ya. Walaupun orang itu sudah meninggal, tidak boleh dikembalikan. Karena syarat yang dikatakan itu adalah syarat yang batil, tidak perlu dilaksanakan. Kata para ulama rahimallahu taala. Kenapa? Karena hadisnya tadi menjelaskan demikian. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan umrah dan bersyarat demikian, maka syaratnya tidak dianggap. Iya. Baik. Ustaz, kalau seandainya saya ingin meminjamkan, maka itu lain. Meminjamkan beda dengan memberikan. Memberikan adalah memiliki benda tersebut, meminjamkan ada batas-batas tertentu. Ya. Wallahu taala alam, dari dua pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya rukbah dan umrah itu sah dan syaratnya batil. Artinya syaratnya tidak perlu dilaksanakan. Maka itu milik bagi orang yang menerima. Kemudian Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya menentukan syarat di dalam sebuah akad itu boleh. Orang bersyarat di dalam akad itu silahkan. Akad apa saja? Akad jual beli, akad utang piutang, kemudian akad jasa, ataukah akad di dalam memberikan hadiah, itu silahkan. Di dalam Islam boleh melakukan akad di dalam semua transaksi. Tetapi yang terpenting dari akad tersebut adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Setiap akad yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka itu adalah akad yang tertolak. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini adalah menjelaskan kepada kita tentang masalah pentingnya seorang muslim itu menjaga hartanya. Nabi SAW menyuruh ya kaum muslimin yang untuk menjaga harta mereka, ya, bahwasanya diperbolehkan seseorang melakukan umrah dan rukbah, dan tidak boleh seseorang itu bersyarat dengan syarat yang batil. Kenapa? Karena dengan itu merusak harta seseorang. Dikasih rumah, ya, dengan rumah tersebut dia sudah bertempat tinggal, atau dikasih mobil, dengan mobil itu dia menggrab misalnya, macam sudah nyaman mata pencarian, meninggal orangnya, kemarin aku memberi abaikan mobil itu cuma bersyarat aja, sudah meninggal kembalikan lagi mobil abaikan. Orang sudah nyaman dalam mata pencarian tersebut sehingga rusak mata pencarian orang. Maka Islam menjaga hal demikian agar tidak merusak mata pencarian seseorang. Wallahu taala alam. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاءه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتأه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah memberikan kepada seekor kuda untuk jihad fi sabilillah, tetapi ternyata dia menyia-nyiakan kuda tersebut hingga kukira dia akan menjualnya dengan harga murah. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, dan beliau menjawab, jangan kamu membelinya walaupun dia akan menjualnya dengan harga 1 dirham.
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah tentang masalah ya seorang sahabat Nabi SAW ya, beliau memberikan seekor kuda ya, agar kuda tersebut digunakan untuk jihad fi sabilillah. Tapi orang yang ya diberikan kuda tersebut ya, menyia-nyiakan pemberian tersebut. Jadi sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan seekor kuda kepada seorang. Tujuannya apa? Untuk digunakan berjihad di jalan Allah. Tapi orang yang menerima ini dia menyia-nyiakan. Sehingga sahabat Umar bin Khattab mengira orang ini ingin menjualnya dengan harga yang murah. Akhirnya pun ditawar oleh Umar ya, dengan demikian ya, dengan harga ditawar oleh Umar. Kemudian Nabi menegur. Kata Nabi SAW, jangan engkau lakukan. Walaupun dia menjualnya kata Rasulullah SAW dengan harga satu dirham. Satu dirham itu sangat kecil sekali. Ya. Maka kata Nabi, jangan engkau lakukan. Hadis ini, kata para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita, seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, maka tidak boleh dia tarik kembali pemberiannya, walaupun dengan cara membeli. Walaupun dengan cara membeli, tidak boleh. Contoh misalnya, Anda mengasih seseorang misalnya sepeda motor. Tujuannya agar dipakai sepeda motornya untuk ke masjid, ya, untuk beribadah, ya, karena Anda respect sama orang tersebut. Kemudian ternyata subhanallah sepeda motornya apa? Kadang dipakainya, ya, di andaknya aja di muka rumah, ya, berpanas, berhujan pada tahunya, ya. Yang kemudian ya, orang yang memberi ini merasa ya Allah, ya saya belikan mahal-mahal, tidak dipakai, tidak dirawat, tidak dijaga. Akhirnya dia datang, sudah saya beli kembali ini sepeda motor Anda. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kita sudah memberikan sesuatu, kemudian kita beli kembali, itu tidak boleh, walaupun dengan cara membeli. Maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, kenapa? Karena itu sama saja mengambil pemberian. Ya, mengambil pemberian kembali dengan cara dibeli, dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Baik. Bagaimana kalau seandainya barang tersebut ya berpindah sudah kepada orang lain? Contoh, saya mengasih si fulan sepeda motor. Baik. Si Dini setiap dikasih orang dijual si Dini ke orang lain. Karena ada orang demikian. Dia dikasih sesuatu, dia jual lagi ke orang lain, ada orang demikian. Dikasih apa namanya sepeda motor, dia jual. Kenapa pakai sepeda motor? Jadikan duit dia. Akhirnya dijual dia sama orang lain. Kemudian Anda mendapati barang Anda itu sudah dijual kepada orang lain. Boleh tidak Anda membeli barang tersebut? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ini berpindah orang. Karena Anda sudah memberikan kepada orang tersebut dan Anda tidak memberi dari dia, tapi Anda membeli dari orang lain. Inilah ya sebab dilarang itu tidak ada di sini. Karena sebab larangan di sini adalah menutup pintu seseorang menarik kembali pemberiannya dengan cara apa? Membelinya. Ya. Menutup pintu demikian. Sedangkan ini tidak ada. Kalau seandainya dibeli dari pihak ketiga, ya, kemudian tidak ada sangkut pautnya dengan Anda, maka boleh Anda beli kembali barang tersebut. Ya. Dan sunnahnya seseorang itu kalau dikasih orang lain, ya, maka diterima, ya, kemudian dipakai. Jangan kada dipakai, ya. Ada seseorang ngasih sesuatu, maka digunakan. Karena orang yang mengasih itu kalau Anda pakai, bisa dikasih baju, Anda pakai, dia senang, ya, melihat Anda memakai bajunya. Dia senang melihat Anda, ya, memakai, ya, pemberian yang dia kasih. Sama seperti seseorang bisa dikasih makanan, ya. Kalau Anda suka makanan tersebut, tampakkan Anda, ya, makan di hadapannya. Karena kan senang orang tersebut ketika seseorang, ya, menggunakan apa yang dia berikan kepadanya. Dan juga orang yang menerima pemberian tidak boleh menghina. Tidak boleh menghina barang yang dikasihkan kepadanya. Dan ini kesalahan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di kalangan masyarakat itu kadang-kadang menghina terhadap barang yang dia terima. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma'alal muhsinina min sabil." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas
orang yang berbuat baik itu dicela. Kalau ada orang berbuat baik kepada Anda, tidak pantas Anda cela misalnya. Contoh misalnya, ini sering terjadi dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kekerabatan kita. Contoh misalnya, Anda ya anak Anda misalnya bermain di rumah saudari Anda misalnya. Tentu kadang-kadang di rumah, kadang-kadang orang menjamu tamu itu kadang-kadang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Mungkin saudari Anda punya anak kecil, ya, kemudian dia kasih anaknya, masya Allah banyak, ya. Anak Anda dikasih permen 1 atau 2 saja misalnya. Kemudian timbul di dalam hati kita dongkol, teganya si dan itulah memberi semacam ini, mengkelanakan, ya. Akhirnya muncul kita agak nggak serak dengan orang ini. Ini keliru. Dia ketika dia mengasih sesuatu walaupun sedikit, dia telah berbuat baik. Tidak boleh kita hina, tidak boleh kita marah, kata Allah. Ma'alil muhsinina min sabil. Tidak pantas, kata Allah, berbuat baik itu kalian hina walaupun sedikit. Sama seperti Anda dikasih makanan, ya, dikasih asidah misalnya Anda kemudian Anda celak, masya Allah ini kucing gitu tahu bincol ini misalnya. Kenapa kita memakannya? Ya. Maka ini juga tidak benar. Ya. Dan juga Islam itu menyuruh yang menerima, dia ridho terhadap apa yang dikasihkan, dan yang memberi pun disuruh di dalam agama Islam mengasihi sesuatu yang baik. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kalian tidak mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Itulah seorang mukmin. Kalau Anda kawat makan ini, kenapa Anda kasihkan? Kalau Anda saja tidak bisa makan tersebut, kenapa Anda kasihkan? Ya. Saya pernah menemukan di masjid ada orang mengasih kurma di Saudi. Saya mengasih kurma. Iya. Orang itu mengasih kurma dengan kurma kurmanya itu kalau kita menggigit bisa terpacul gigi kita. Saking kerasnya kurma ini keras banget. Ya, keras banget. Imam masjid, masya Allah ya. Beliau ketika melihat itu, beliau berkhutbah. Ya, bahwasanya kata beliau, beliau menyebutkan ayat tersebut. Kata beliau, kalau kamu tidak bisa makan, ya, kamu saja tidak ridha makan ini, bagaimana orang lain, ya. Dan khutbah beliau muasir betul. Akhirnya isuk-isuknya kedua lagi mengasih itu kurmanya, masya Allah, digigit tuh kayak pecah di bibir sudah. Ya, saking apa? Karena semacam itu orang juga mengasih sesuatu yang baik. Tetapi ketika kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin tidak nyaman, mungkin tidak bagus kualitasnya, tetap kita bersyukur. Islam memandang dari dua sisi. Yang mengasih dituntut untuk mengasih sesuatu yang baik, yang menerima ini juga dituntut untuk bersyukur terhadap apa yang dia terima. Ma'alil muhsinina min sabil. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga ya menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang boleh tolong menolong dalam jihad fisabilillah. Di dalam kasus ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengasihkan kuda ya untuk agar sahabat itu dipergunakan untuk jihad fisabilillah. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala, di dalam hadis ini juga menunjukkan seseorang itu hendaknya dia ketika dia memberikan sesuatu, jangan sampai hatinya itu bergantung pada pemberian. Maksudnya apa? Seseorang kalau sudah mengasihkannya sudah, ikhlaskan sudah. Jangan hatinya masih terkait. Ya Allah, kenapa di baris malam itulah? Yang menyesayakannya kada usaha aja. Maka di dalam Islam diajari kita kalau kita sudah mengasihkan sesuatu sudah, jangan sampai ada hati kita keterkaitan terhadap pemberian kita tersebut. Ya. Kenapa? Karena itu nanti menjadikan kita tidak ikhlas, menjadikan kita ingin mengambil kembali pemberian tersebut. Ya sudah. Kalau Anda kasihkan ya orang tersebut, ya sudah. Jangan Anda tautkan hati Anda dengan pemberian tersebut. Ustaz, dapat pahala juga ulun kada dipakainya misalnya dapat pahala. Selama Anda niatkan untuk kebaikan, Anda dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Bapak Ibu, itu menghibur hati kita. Karena subhanallah, banyak di kalangan kaum muslimin kadang misalnya ada sebagian kaum muslimin itu lagi semangat-semangatnya berwakaf tanah. Ustaz, saya mau berwakaf tanah misalnya. Di mana tanahnya? Di tengah hutan. Ustadznya nih bingung, sudah ada bapak diterima aja. Ustadznya bingung, apa diapakan tanah hutan ini? Ketika tidak dipakai tanah tersebut, yang pewakaf ini mulai gelisah.
Lawasnya sudah puluhan tahun aku wakafkan tanah ini, kenapa nggak pakai? Mulai gelisah dia, mulai dia mikir ingin mengambil kembali. Ini sebabnya apa? Karena ketakutan hatinya dengan apa yang dia kasihkan. Kalau Anda sudah mengasihkan sesuatu karena Allah, sudah serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Anda percaya sama Allah, sudah serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita mentautkan hati dengan benda tersebut, karena itu nanti menjadikan kita dongkol, tidak ikhlas, menyesal terhadap apa yang kita berikan. Allah taala alam. Baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal tahadu tahabbu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya dengan begitu kalian akan saling menyayangi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang hasan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Adabul Mufrad itu kitab tersendiri, bukan kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari banyak punya buku-buku hadis, ya. Di antara buku beliau adalah Adabul Mufrad, ya. Banyak buku-buku Imam Bukhari, ya, Khalqu Af'al Ibad, ya. Kemudian Raf'ul Yadain, ya, mengangkat tangan ketika berdoa, juga ada buku beliau dalam masalah tersebut. Maka ini di antara buku-buku Imam Bukhari. Tapi yang beliau syaratkan semuanya sahih adalah kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Bukan berarti Imam Bukhari ini nggak bisa membuat buku-buku lain seperti Sahih Bukhari, bisa. Tapi beliau, setiap orang mengarang itu punya tujuan tersendiri-sendiri, ya. Bukan berarti imam ahli hadis kayak Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai tidak bisa membuat kitab seperti Imam Bukhari. Bisa mereka bikin kitab demikian. Tetapi tujuan mereka mengarang kitab bukan itu. Karena masing-masing orang ketika mengarang kitab memiliki tujuan. Misalnya Imam Abi Dawud ketika dia mengarang kitabnya As-Sunan, dia ingin bahwasanya mengumpulkan semua hadis yang berkaitan tentang masalah fikih tok. Baik itu hadis palsu, hadis lemah, dia kumpulkan apa yang disampaikan kepadanya di dalam satu bab, ya. Di dalam satu bab, ya. Sehingga mereka tidak tercela, ya, ketika mereka menyebutkan hadis lemah di sana, mereka tidak tercela. Kenapa imam ini menyebutkan hadis yang lemah? Maka imam, aku aja baru belajar bahasa Arab sudah tahu hadis ini lemah, misalnya. Ya. Kadang ada sebagian orang demikian, ya. Ini kenapa imam, ya? Padahal para ulama rahimahullah bukan mereka tidak bisa menghukumi, bisa mereka. Untuk mereka menghukumi, mereka mengasih sanad. Makanya kata para ulama, barang siapa yang mengasih sanad, menyebutkan sanad, maka dia sudah terlepas dari tanggung jawabnya. Kenapa? Karena orang zaman dahulu melihat sanad itu sudah tahu, oh, ini hadisnya lemah. Kita kada tahu, salah kita. Karena kita tidak belajar. Orang zaman dahulu ketika melihat sanad, oh, hadis ini lemah, hadis ini palsu. Karena mereka paham dari sisi sanad. Nah, kita yang tidak paham, ini kita yang salah. Ya, maka kita harus mengimbangi ilmu mereka zaman dahulu dengan cara kita belajar semacam itu. Maka Imam Bukhari ada buku beliau, kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ini kitab yang sangat bagus sekali, berbicara tentang masalah adab. Di sini beliau mengatakan, kata beliau, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, kata Nabi SAW, niscaya kalian saling mencintai. Subhanallah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi hadiah ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat itu menimbulkan rasa cinta, dan itu terbukti. Anda kalau sering memberi orang hadiah, ya, orang itu sayang sama Anda. Pian kalau kada percaya, buktikan dengan istri pian. Pian sering mengasih, ya, emas, tukarkan emas setiap hari, ya, memacam. Maka bini pian masak apa aja pian minta dimasakkannya. Minta apa aja pian diberikannya, ya. Kenapa? Karena kata Nabi, tahadu tahabbu, saling mencintai. Sang istri pun juga demikian, ya. Istri ini kalau, ya, mengasih, ya, sering mengasih kepada suaminya, ya, entah apalah dia ngasih sesuatu, ya, pada suaminya, maka suami akan lebih cinta kepada istrinya. Maka ini trik ibu-ibu agar tidak dipoligami oleh, ya, bapak-bapak, ya, sering-sering apa mengasih hadiah, ya, sering-sering mengasih hadiah, maka suami itu saking cinta, ya, dia semakin cinta kepada istrinya, ya. Maka hadis Nabi SAW ini, ya, ini dipraktikkan oleh para sahabat Nabi SAW. Anda praktikkan saja sesama muslim.
Jangankan itu, jangankan sesama ahlu sunnah, Anda praktekkan sesama ahlu bid'ah. Orang yang tidak sepaham dengan Anda, tidak sepaham dengan Anda. Ya. Maka kalau Anda praktekkan, Anda kasih ya mereka ya orang yang berbeda misalnya dengan Anda yang tidak senang dengan Anda kasih hadiah ya. Esoknya mulai turun itu serangan. Tidak terlalu dahsyat seperti bahari. Yang kedua, esoknya Anda kasih hadiah lagi, esoknya mulai sini menyebutkan oh ini kayaknya khilaf masalah ini. Yang ketiga, mungkin bisa jadi beliau benar, saya salah katanya. Maka orang kalau dikasih hadiah, bukan kita mengambil hati, orang dikasih hadiah secara tabiat manusia senang dengan harta. Manusia itu senang dengan harta, semua manusia. Maka bohong besar manusia tidak senang dengan harta. Kata Allah, "Ju'ina lin-nas hubbus syahwati minan nisa." Manusia itu dihiasi dengan cinta terhadap wanita, kata Allah, cinta dengan harta, emas dan perak, itu tabiat manusia. Maka orang saling memberikan hadiah itu menimbulkan rasa kasih sayang. Ya. Makanya, tetapi para ulama rahimahullahu taala kata mereka, jangan sampai seseorang dia ingin menumbuhkan rasa kasih sayang, memberikan hadiah, tapi dengan cara memudaratkan dirinya. Seperti apa memudaratkan diri tersebut? Dengan cara dia berhutang, ya, dengan cara dia berhutang, kemudian dia memberikan hadiah. Padahal dia tidak mampu untuk membayarnya. Ini tidak boleh. Orang berhutang sesuatu dalam rangka ingin berbuat sedekah, misalnya bersedekah atau memberikan hadiah, padahal dia tidak mampu untuk membayarnya, itu tidak boleh di dalam Islam, ya. Karena bersedekah itu hukumnya sunnah saja, memberikan hadiah itu hukumnya sunnah. Tetapi ya membayar hutang itu hukumnya wajib. Kalau Anda tidak mampu membayar hutang, maka otomatis tidak perlu bersedekah. Maka ini pertama kata para ulama rahimahullah taala, jangan kita melakukan ya, utang piutang dan tidak mampu membayarnya. Kalau Anda mampu membayarnya, maka tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, di antara syarat juga adalah seseorang ketika dia memberikan sesuatu tidak dijadikan sarana maksiat. Anda mengasih preman misalnya, dia preman ini taubat, Anda kasih duit lah sudah. Biar sekalinya digunakannya minuman ya, digunakan untuk maksiat yang Anda kasihkan. Kalau Anda tahu itu digunakan untuk maksiat, maka di sini salah, babnya salah, yes. Maka arahkan kepada orang-orang yang digunakan untuk perbuatan baik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, yang menimbulkan kasih sayang tidak hanya sekedar memberikan hadiah, tapi banyak. Di antara juga yang menimbulkan kasih sayang adalah disebutkan oleh para ahlul ilm adalah dengan sikap lemah lembut. Orang kalau dengan sikap lemah lembut, ya Allah jadikan orang di sekitarnya itu suka. Manusia itu kalau dia lemah lembut sama orang, dari sisi berbicara, dari sisi dia bertutur kata, bermuamalah sama orang, itu senang sama orang tersebut, ya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kata Allah, wahai Rasulullah, jika engkau seandainya keras, kata Nabi, kata Allah, jika seandainya engkau keras hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala, faddan, memiliki sikap keras, lan faddu min hawlik, maka orang di sekitarmu akan pergi. Siapa yang pergi ini adalah sahabat. Kata-kata Allah, wahai Rasulullah, disebutkan oleh Allah bahwasanya jika engkau berlaku keras, sahabat ini, generasi yang terbaik ini akan pergi darimu kalau engkau bersikap keras. Tetapi seseorang hendaklah dia bersikap lemah lembut, ya. Makanya kata Nabi sallam, ya, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah seseorang berlemah lembut kepada memiliki sifat lemah lembut kecuali kelemah lembutan itu menghiasinya. Makanya ketika Anda berlemah lembut kepada orang tersebut akan memuliakan Anda. Bukan seseorang berlemah lembut kepada orang itu dia merasa hina di hadapan orang, tidak. Justru Anda diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang yang berkata-kata kasar, kadang-kadang ya, ada sebagian manusia itu subhanallah ya. Orang itu kalau ada sidin hendak buka berataan. Ada sebagian orang tipikal orang demikian. Ada sidin sudah hendak cepat-cepat aja kabur sudah. Ya, bupender koler, ya. Kalau bupender takutan tersalah, apa macam. Kadang ada orang itu tipikalnya penyarikan, ya. Kada khawatir salah. Ya, ada sebagian orang demikian. Orang semacam ini pasti akan ditinggalkan oleh orang.
Ya, maka sikap mendatangkan kelembutan adalah sikap mendatangkan kecintaan dengan penuh kelembutan. Maka sifat lembut ini penting kita miliki. Maka ini penting kelembutan ini kepada istri kita, ya, kelembutan ini kepada anak kita, ini yang digunakan, ya. Makanya kata para ulama rahimallah, kata ahlul ilm, ya, kenapa kadang-kadang anak itu suka menurut dengan gurunya di sekolah, tidak menurut dengan orang tuanya. Kalau anak-anak itu di sekolah Pak SD itu kalau disuruh oleh gurunya sholat dia nurut. Pintakun ingat aja anak-anak di SD itu kada pernahnya gurunya sembahyang berataan. Kada ada yang muda kayak ini. Ya, mau ulu waktu. Kenapa? Karena gurunya menyuruh dengan kelembutan. Anak-anak ya sekarang wudu yuk, sholat sama ustadz apa macam. Lembut dia nyuruhnya, tapi di rumah apa? Sudah kayak sembahyang. Itu yang kita kada sembahyang kalau anak kan. Kenapa? Dengan kekerasan. Ya, kita menyuruh itu dengan kekerasan bukan dengan kelembutan. Sehingga dia tidak cinta. Ya, makanya orang-orang kenapalah lawan guru itu karena guru itu menyuruhnya dengan kelembutan. Kalau itu dipraktikkan di rumah kita, insya Allah anak-anak itu sama seperti dia di sekolah. Ya. Tapi itu bedanya. Ya, makanya sifat lemah lembut itu disenangi oleh semua orang. Anak kecil pun senang dengan sifat kelembutan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara juga itu para ulama rahimahullah taala yang mendatangkan juga rasa cinta saling memberikan hadiah, lemah lembut adalah berwajah ceria. Kalau ketemu orang dia senyum, ya. Makanya kata Nabi tabassumu ka fi wajhi akhika sadaqah. Kata Nabi, senyumanmu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Orang kalau lihat orang yang ceria, ya, orang senang. Mendekati pun orang suka. Tapi ada sebagian orang kalau melihat itu kita, ya Allah, si Dini kenapa yuk sakit gigi terus kah? Tapi kadang-kadang kita berhusnuzon terus, ya. Setiap hari kayak itu terus mukanya, ya. Maka wajah ceria itu mendatangkan, ya, kecintaan terhadap orang. Dan juga kata para ulama di antara yang sebab mendatangkan kecintaan adalah memberikan salam. Subhanallah. Menyampaikan salam ini Bapak Ibu, kita salam sama orang, itu orang mendengar itu senang. Orang mendengarnya itu senang. Saya punya kasus. Saya ketika pindah ya ketika datang dari Madinah, saya punya tetangga, ya punya ada di situ tetangga ya, agak jauh. Ya. Tapi saya kalau lewat saya ketemu salam, saya tidak kenal dan dia pun tidak kenal. Dan dia tidak pernah sholat di masjid saya, tidak pernah sholat di masjid kita, tidak pernah. Terus sampai suatu hari saya dibuntuti dari belakang sama beliau. Akhirnya beliau penasaran, Ustaz, ana bertakun pian ini ya ulun ini pun kaget saya. Ada. Kenapa? Ya, ulun lihat pian salam. Ya, jarang melihat orang itu salam, ya, artinya masyarakat di sekitar saja tidak salam sama saya. Tapi kenapa antum sering salam? Ya, karena ini syariat kata saya, ini diaturkan, ini dilakukan. Akhirnya dia berubah, sering ke masjid, sering datang ke kajian. Cuma sekedar salam saja. Karena ada hal-hal yang sangat sepele yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi itu besar bagi orang di luar sana. Orang di luar sana besar. Sekedar salam tanpa kita berdakwah, tanpa kita berbicara dengan satu kalimat, sekedar salam. Karena hal itu mendatangkan kecintaan terhadap orang. Ya, maka ini penting ya. Kita kalau ketemu orang lain salam, walaupun tidak dikenal di kampung, duduk salam, ya. Antum kalau salam, antum sekali saja ada salam ini yang menegur, antum ditagurnya, ya. Kenapa? Kan dia sudah cinta sama antum, ya. Saking seringnya dia yang menegur antum. Kalau antum kelupaan tidak lihat, itu menimbulkan rasa cinta ya terhadap masyarakat Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga kata para ulama rahimahullah taala, syarat juga memberikan hadiah itu juga harus diperhatikan adalah hadiah yang dikasihkan itu jangan sampai meninggalkan kewajiban, ya, atau dia melakukan perbuatan yang haram. Anda mengasihkan HP misalnya, ternyata dia meninggalkan kewajiban, sibuk dia main game di HP-nya tersebut, akhirnya dia tidak pergi ke masjid berjamaah, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka kalau sampai demikian tahapannya, maka tidak boleh kita mengasih orang hadiah kalau seandainya hadiah tersebut membuat dia lalai dari apa yang Allah wajibkan kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan mungkin tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silahkan, ya. Baik. Ya, mulai dari tengah dulu ya, tengah. Ya.
Ya. Kenapa sebagian ulama atau sebagian ulama salaf itu menolak pemberian dari ulama ini? Yang kedua, bisa menjelaskan bagaimana itu manhaj muwazanah. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kenapa para ulama salaf itu menolak dari pemberian walil amr? Karena mereka takut ya hati mereka masuk pada mereka dunia. Ya, masuk pada mereka dunia. Karena pemberian walil amr tentu berbeda dengan pemberian orang biasa. Ya, sehingga mereka menolak agar mereka menjaga hati mereka tidak terfitnah dengan perkara dunia. Karena orang yang dekat dengan waliul amr itu fitnah. Ya, bisa fitnah. Bisa jadi dia tidak bisa bersikap adil nanti memberikan nasihat ya kepada waliul amr. Dan waliul amr itu harus ada yang memberikan nasihat, yang mengingatkan dia ya dengan cara yang baik. Karena manusia pasti dia melakukan kesalahan. Makanya itu para ulama salaf mereka sebahagian mereka tidak menerima hadiah dari sultan. Untuk apa? Untuk mereka menghindari fitnah yang menimpa diri mereka. Adapun manhaj muwazanah ini sebetulnya adalah seseorang ketika memperingatkan umat dari kejelekan, dari perbuatan yang menyimpang, dari perbuatan yang tidak ada dasarnya di dalam agama yang dilakukan oleh seorang, maka tidak boleh kita ketika menyinggung ya orang yang melakukan tersebut, tidak boleh kita jelaskan kebaikannya. Contoh misalnya, ketika saya menjelaskan orang Mu'tazilah misalnya, kesesatan orang Mu'tazilah yang dipimpin oleh Wasil ibn Atta misalnya ketuanya, maka saya jelaskan, oh Wasil ibn Atta ini adalah tokoh Mu'tazilah gini, tetapi dia juga ahli ibadah, Masya Allah, dia salat malam apa macam. Ini muwazan tidak boleh. Kenapa? Karena nanti orang bingung, si ini salah apa bujur ya, di satu sisi mengkritik, di satu sisi memuji. Tapi kalau makamnya makam kritik ya, memperingatkan umat tidak perlu menyebutkan kebaikan. Kenapa? Intinya adalah menyampaikan kepada umat kesalahan yang dia lakukan agar tidak terjerumus dengan kesalahan yang sama ya. Contoh misalnya orang Khawarij misalnya, saya ingin menjelaskan orang Khawarij baik ini mengkafirkan orang semacam ini ya. Misalnya saya jelaskan tokoh Khawarij Imran bin Hattan, seorang rawi hadis, dia ada seorang Khawarij misalnya. Saya jelaskan Khawarij itu pemikirnya mengkafirkan sahabat Nabi SAW, mengkafirkan kaum muslim. Saya jelaskan. Kemudian saya jelaskan sisi lain biografinya Imam Hattan ini tahajudnya luar biasa, bacaan Al-Qur'annya seperti ini. Nah, ini yang dilarang di dalam Islam. Ya, bukan kita menafikan kebaikan, tidak, tapi makom kita saat itu bukan menyebutkan kebaikannya, tapi makom kita pada saat itu menjelaskan apa? Kerusakan yang dia lakukan agar orang berhati-hati. Itu yang disebut dengan muwazanah. Nah, ketika ada orang menyebutkan kebaikan dan kejelekan di dalam satu tempat di saat dia memperingatkan umat, ini salah. Kenapa? Karena nanti yang Anda inginkan tidak kena. Yang Anda inginkan agar orang terhindar tidak kena ya. Kadang mereka ini berdalil kadang-kadang itu dengan dalil akal saja rata-rata yang membolehkan muwazanah. Kata mereka tidak adil ya. Orang dikebukin kata mereka ya, setelah itu ya tidak ada sama sekali diatung-atungi kata mereka. Ya, tidak adil. Orang itu kalau kita menggebuk orang, kasih juga es krim, kasih apa macam. Maksudnya kayak gitu. Jadi seimbang ya. Anda menggebuki orang, di sisi lain Anda berbuat baik kepada dia. Tidak benar. Ini adalah Anda makamnya adalah makam menjelaskan kesalahan. Sama seperti Anda ketika mengingatkan kepada anak Anda ada pemabuk misalnya, Anda ingin mengatakan, "Nak, jangan bermain sama pemabuk tersebut karena dia mabuk ini." Anda pasti akan jelaskan itu keburukan, tidak Anda jelaskan, tapi orang baik nak kayak orangnya gini. Anda makamnya apa? Makamnya ingin mengingatkan agar dia tidak masuk dalam perangkapnya. Itu yang disebutkan. Nah, muwazanah itu dia menyebutkan kebaikan dan keburukan di dalam makam tahdzir, di dalam makam memperingati kaum muslimin dari bahaya perbuatan yang menyimpang dalam perkara agama ya. Dan itu tidak boleh ya. Adapun kalau bukan dalam perkara tahdzir, perkara menerjemahkan seseorang biografi, boleh muwazanah. Makanya ulama setiap menyebutkan biografi seseorang disebutkan keadaan dia, mungkin ada maksiat yang dia lakukan, misalnya perbuatan dia dulu yang dia lakukan disebutkan. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitab Syiar Al-Ulum Nubala boleh sebutkan tokoh-tokoh ini, ya tokoh fulan, tetapi dia punya kebaikan ini. Kenapa makamnya bukan makam tahdzir, tapi makamnya adalah makam terjemah, menjelaskan biografi seseorang. Itu tidak ada masalah, menyebutkan kebaikan dan keburukan tidak masalah, agar orang tahu, oh ternyata orang ini punya jasa ini, tapi dia punya kesalahan
kesalahan ini. Ya, maka itu dilihat makomnya. Makomnya apa? Makom terjemah tidak ada masalah. Tapi kalau makomnya adalah makom kita memperingatkan umat, tidak boleh ada muazanah. Kenapa? Mengeluarkan sunnah tidak al-sunnah ya tidak mesti. Ya tidak mesti. Tidak mesti seseorang itu dikeluarkan itu dari al-sunnah wal jamaah. Wallahu taala. Baik. Bismillah, izin bertanya dua pertanyaan Ustaz. Pertama tentang ini Ustaz, kita kan nggak boleh membunuh binatang dengan cara membakar. Nah, gimana kalau misalnya kita pakai raket elektrik Ustaz membunuh nyamuk? Apakah itu termasuk cara membakar binatang? Kemudian yang kedua Ustaz, terkait hak kepemilikan tanah. Misalkan kita punya di sebelah rumah kita tuh ada tanah kosong milik saudara misalnya. Kemudian dengan izin saudara kita tadi pemilik, kita menanam buah mangga misalnya, pohon mangga di sebelahnya. Kemudian beberapa tahun tanah itu dijual oleh saudara kita. Pada saat sudah berpindah kepemilikan ternyata mangganya berbuah gitu Ustaz. Nah itu kepemilikan dari pohon dan buah itu apakah berpindah otomatis ke pembeli yang pemilik baru atau sebagai kita yang menanam gitu Ustaz, atau dua-duanya berhak atas buah mangga itu? Jazakallah khair. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah membunuh hewan dengan sengatan listrik atau semisalnya, atau dengan disetrum misalnya, apakah itu membunuh dengan api? Jawabannya tidak. Itu tidak membunuh dengan api. Ya, itu cuma sekedar kita memanaskan sesuatu, dan itu tidak dikatakan oleh para ulama membunuh dengan api. Ya, maka boleh. Ya, hukumnya boleh demikian. Yang kedua tadi kita menanam di tanah saudara kita pohon mangga, kemudian ternyata pas berbuah gitu ya, tanahnya dijual sama orang lain, buahnya itu milik siapa gitu ya. Pertama tentu ketika Anda menanam ya, maka itu milik Anda buahnya tersebut ya, karena Anda sudah izin kepadanya. Tetapi ketika memetik itu milik Anda. Nah setelah itu ketika tanah itu dijual, maka itu adalah milik si penjual. Berbuah kembali itu milik si penjual. Pada pas panen itu milik Anda. Di saat buah pertama itu milik panen itu milik Anda. Kecuali Anda bersyarat sebelumnya sama saudara Anda, saya menanam di sini, nanti kalau dijual ini pohonnya ini saya saya ambil kembali. Ya pohonnya saya cabut, misalnya saya pindahkan. Ya. Karena kadang-kadang ada juga pohon itu kadang-kadang ditanam bisa dipindah akarnya, kan dia bisa pindah ke yang lain. Ya bisa jadi. Ya kalau Anda bersyarat demikian tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ketika dijual boleh Anda ambil kembali batang pohonnya tersebut, kemudian Anda pindahkan ke tempat lain. Tapi kalau tidak ada bersyarat, asalnya itu milik yang pembeli. Tapi di saat panen itu milik Anda. Di saat panen pertama kali, ya pada saat itu. Kalau sudah yang kedua, ketiga sudah itu milik si pembeli tadi, ya semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, menarik sekali apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi mengenai hadiah Pak Ustadz. Hadiah biasanya ada hubungan juga, terutama kita di Indonesia ya. Kalau berhubungan dengan yang bersifat yang mahal, misalnya seperti tanah atau sepeda motor atau mobil, itu ada persoalan hukum positif di Indonesia. Di satu sisi kita punya kaidah-kaidah syar'i, di satu sisi kita punya kaidah-kaidah hukum positif di Indonesia. Misalnya kalau kita memberikan tanah, apakah kita juga harus dalam bentuk tertulis? Kemudian yang kedua, karena ini ada kaitan dengan pajak biasanya. Kalau kita misalnya pemberian tanah, itu biasanya kan ada juga biaya balik nama nantinya. Balik nama ini ada juga kaitan dengan pajak. Pertama biaya pajaknya berapa persen gitu, biasanya kan ada sekitar berapa persen gitu. Kemudian juga di notaris juga kena biaya. Nah ini kan jadi persoalan nantinya. Kalau tidak dengan secara tertulis, kalau kita melakukan pemberian, nanti keluarga-keluarga kita bisa menggugat nantinya karena tidak tertulis secara hukum positif. Nah ini bagaimana caranya untuk Pak Ustadz untuk mengawinkan antara hukum positif yang ada di Indonesia kemudian dengan kondisi real yang sebenarnya harus kita lakukan secara syar'i gitu. Terima kasih. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama,
bahwasanya afdalnya adalah seseorang ketika dia mengasihkan sesuatu, kalau ada hukum-hukum positif yang semacam tadi itu dilaksanakan, itu yang terbaik. Artinya secara syariat sah, secara hukum positif juga sah. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kalau orang melakukan dua hal itu yang paling bagus sudah. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya tidak bisa, dia sekedar dengan syariat saja, itu sudah cukup di dalam syariat. Artinya hukum positif itu tidak ia laksanakan. Misalnya saya ngasihkan tanah, belum saya balik namanya, masih atas nama saya, ya, belum saya balik namanya, ya. Itu secara syariat sudah sah pemberian tersebut. Walaupun di kemudian hari anak-anak saya bisa menggugat, mengambil kembali. Saya yang berinfak ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berbuat zalim ini adalah keturunan saya, bukan saya. Tapi saya di hadapan Allah saya dapat pahala karena saya memberikan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi baiknya afdalnya tadi hukum positifnya dikerjakan, juga secara syariatnya juga terlaksana. Tapi kalau sekedar syariat saja terlaksana, itu sudah sah di dalam Islam. Pemberian tanah itu sah, ya. Dan seharusnya kalau ada saksi, ya, seharusnya kalau ada saksi yang melihat Anda memberikan tanah dan semisalnya, seharusnya secara hukum Islam itu harus dibenarkan bahwasanya itu milik dia walaupun belum sempat mengubah nama. Ya, intinya kalau kedua-duanya bisa dijalankan itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, orang tersebut tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun di kemudian hari misalnya digugat kembali oleh ahli warisnya dan seterusnya, maka dia tetap dapat pahala. Ahli waris yang berdosa mendapatkan kembali. Dan ini penting Bapak Ibu. Jadi usahakan segala sesuatu itu di atas hitam putih, ya. Apalagi yang menyangkut masalah wakaf, menyangkut masalah orang berhibah untuk kaum muslimin, itu usahakan hitam putih. Jangan asal ngomong saja. Kenapa? Karena betul kita percaya sama orang tersebut, belum tentu anaknya sama seperti abahnya, belum tentu anaknya sama seperti dia. Maka usahakan hitam putih, apalagi yang menyangkut kemaslahatan kaum muslimin. Karena kebanyakan kita itu karena ini teman ngaji, sudahlah menggampangkan masalah tersebut. Sebetulnya keliru. Makanya dalam Al-Quran berhutang saja disuruh oleh Allah untuk ditulis. Ya. Walaupun utang hebat, di sana kita berhutang tulis. Ya, disuruh tulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk ya sebagai bukti bahwasanya orang itu pernah melakukan transaksi dengan kita. Bukan kita kada percaya, bukan. Ikan kada percaya kalau aku bayar, kada. Aku percaya, bukti aku percaya ikan menulis. Ya. Maka itu adalah sebagai ya sunnah di dalam Islam. Hitam putih itu sunnah dalam Islam. Makanya apa saja yang apalagi berkaitan dengan maslahat kaum muslimin, hendaknya di atas hitam putih itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan ini. Ketika ada yang ingin berhutang dengan kita, tetapi kita memberikan persyaratan jaminan. Jika tidak ada jaminan, maka tidak kita berikan hutangnya. Apakah ini dibolehkan? Boleh. Orang berhutang kita minta jaminannya, ini disebut dengan gadai. Adapun gadai-gadai yang ada ini adalah larut benar orangnya. Kenapa? Karena inilah gadai yang disebutkan di dalam Islam. Gadai itu adalah seseorang berhutang sama Anda, kemudian agar Anda yakin ya uang Anda tidak hilang. Karena orang memberikan hutang ini pahalanya besar, Pak. Kenapa? Karena dia risiko. Orang kadang mampu bayar, kadang isi duit, kadang wajib dia menagih. Dituntut dia apa? Memberikan tempo sampai ada keluasan. Jadi pahalanya ganda. Sehingga dia untuk memantapkan hatinya ini dengan apa? Dia minta jaminan. Ini disebut dengan rahan. Anda kasih jaminan. Saya mau berhutang sama Anda 50 juta. Jaminannya mobil saya. Akhirnya Anda kasih utang. Mobil yang dijaminkan itu kada boleh pian pakai. Disimpan sebagai jaminan. Kalau orang ini pailit, tidak bisa bayar hutang di kemudian hari, maka Anda terjadi kesepakatan Anda dengan dia. Nah, ikan kada bisa bayar hutang kiapa nah. Mobil ikan yang ada ini kiapa? Oh, kita jual aja bersama-sama. Ya, akhirnya dijual mobilnya, berapa hutangnya dibayarkan, sisanya dikembalikan uang itu kepada orang tersebut. Adapun yang ada sekarang lain, ya. Banyak penggadaian itu jadi utang piutang, ya, membayar utang dengan cara riba. Ini tidak benar. Asalnya gadai semacam itu, jaminan terhadap
utang itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan dalam Islam. Maka boleh Anda ketika ada orang menghutang sama Anda, aku mau menghutangi ikam, jaminannya apa? Oh, jaminannya sertifikat rumah saya, sertifikat tanah saya, itu boleh, tidak ada masalah. Ya, itu terbaik, itu yang bagus sebetulnya, biar apa? Orang tersebut dia punya tanggung jawab untuk bayar hutang. Wallahu a'lam. Baik. Ini kan mama ini main jami warung gitu kan. Jadi di sini dia akadnya kalau misalnya kamu payu berjualan segala, aku sebulan sekali minta 10% dari hasil penjualan. Ini boleh ada kayak ini. Main jami tapi syarat kayak itu namanya 10% kena keuntungan dalam sebulan ini balik ke segini. Itu namanya rentenir. Iya, memberi utang kemudian dia minta 10%. Itu namanya rentenir. Ya, dia minta faedah. Minjami warung aja gitu. Ini kan usaha jualan usaha di warung situ. Ya namun ya sebulan sekali karena kan ada berapa kunjungan kan ada isi 10% gitu. Kalau meminjami itu tidak boleh dia mengambil faedah. Kalau dia sekadar meminjami. Tetapi kalau dia menyewakan tidak ada masalah. Kalau bahasanya menyewakan tidak mengapa. Kalau dia mengatakan ini warung ini aku sewakan non ikam, keuntungannya ada 10% dari keuntungan ikam, itu boleh. Itu namanya dia kerjasama, itu disebut dengan mudharabah. Dia memiliki warung, kemudian orang tersebut ya mengerjakan, atau disebut dengan musyarakah musyarakah. Dia punya warung, punya modal, yang ini juga punya modal, disebut dengan musyarakah, sehingga keuntungannya nanti diambil dari bagi hasilnya diambil dari keuntungan, itu boleh. Adapun kalau meminjami duit kira ikam 10% nanti kembalikan ke aku, ini rentenir namanya. Tidak boleh. Kalau meminjami tempat kemudian minta juga tidak boleh. Karena orang meminjamkan itu tidak boleh dia mengambil meminjamkan itu dia tolong menolong. Tapi kalau dia menyewakan boleh. Dia menyewakan dengan imbalannya adalah keuntungan dia 10% misalnya. Ini disebut dengan musyarakah. Bahasanya menyewakan tapi sebetulnya musyarakah bagi hasil dia. Wallahu taala alam. Baik. Nggih. Kalau kita memberikan hadiah tadi, kalau tidak dipastikan tak boleh kita ambil, tapi kalau kita tahu persis dia gunakan untuk Maksiat. misalnya seperti HP tadi kita lihat langsung, apalagi di antara adik kita atau anak kita sudah jarang ke masjid, boleh kita ambil kembali Ustaz hadiah itu kalau misalnya di maksiat. Kemudian ada di kalangan keluarga saya itu orang datang berutang tapi dia lihat lebih susah dari dia, itu dia utang juga sama orang untuk orang tadi. Ini termasuk memudaratkan, tapi faktanya sekarang dia kekayaannya luar biasa sekarang. Orang setengah mati antri, atau kontraktor itu orang setengah mati antri, dia justru dari pihak yang memberi order yang antri. Faktanya tadi seperti memudaratkan, tapi sebenarnya dia sangat senang membantu orang, artinya dari hatinya sendiri. Kemudian berikut ada, kami mengamati juga termasuk nenek saya itu memberi utang, kami dalam rumah tidak tahu dia itu memberi utang sama orang, tidak pernah agun dan tidak pernah menagih. Tapi alhamdulillah kenyataannya juga orang kasih kuliah anaknya kan sulit. Beliau hanya petani tapi anaknya 12 orang itu pejabat. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, boleh tidak kita mengambil kembali hadiah kalau kita tahu hadiahnya itu digunakan untuk maksiat? Itu tidak boleh. Kalau sudah dikasihkan, diterima oleh orangnya, kemudian dia gunakan untuk maksiat, semacam HP tadi dia gunakan untuk maksiat, kita tarik kembali, ya tidak boleh. Ya, karena sudah diterima orang tersebut. Ya. Apakah kita dapat pahala Ustaz? Insya Allah dapat pahala dari sisi ini niat. Tapi kalau belum kita kasihkan dan kita tahu digunakan untuk maksiat, ya tidak kita kasihkan. Atau kita sudah berjanji misalnya sama orang tersebut, tapi belum kita kasihkan, boleh kita tarik kembali. Tapi kalau sudah dia terima,
di tangannya dia, maka tidak boleh kita menarik kembali walaupun kemungkinan besar dia gunakan untuk maksiat. Kemudian yang kedua, masalah kedua, apakah orang bersedekah itu dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mana qasat shadaqatu min mal." Tidak akan pernah harta itu berkurang ketika disedekahkan di jalan Allah. Tidak pernah. Kata Allah, "Ya ibna Adam unfik alaik." Kata Allah, wahai ibna Adam, berinfaklah engkau, niscaya aku akan berinfak kepadamu, kata Allah. Maka harta itu tidak akan pernah berkurang kalau kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin salah satu bentuk ya keberkahan di dalam harta, diperbanyak hartanya, dijadikan anak-anak yang soleh, keluarga rukun damai, itu bisa jadi ya keberkahan dari seseorang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau memberikan pertolongan kepada orang lain dengan memberikan pinjaman misalnya. Itu juga termasuk bentuk ya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu membantu hambanya senantiasa hamba itu ketika menolong saudara itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Baik. Izin bertanya, dalam jual beli akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Apakah diperbolehkan kita tidak menyatakan harta yang sebenarnya untuk meminimalisir nilai yang bayar ke pemerintah? Mohon maaf, ini saya tidak bisa jawab di sini. Ya, insyaallah nanti kalau berduaan nanti saya jawab insyaallah. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan waqaful majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.